Kembali lagi bersama kami dalam Fakta Terkini. Untuk good people, kebutuhan yang mendesak dan juga gaya hidup menjadi alasan banyak juga ini warga yang akhirnya menggunakan pinjaman online. Dan selain itu, pengajuan pinjaman online dianggap mudah dan juga praktis tanpa proses yang berbelit-belit. Namun ternyata uang dadakan tersebut bisa menjadi bumerang dengan bunga yang besar jika terlambat untuk membayar. Waktu itu saya cuma minjem 10 juta, cuman lama-kelamaan membengkak akhirnya menjadi sekitar 80 juta. Pinjaman online atau pinjol jelas menjadi dana dadakan yang menggiurkan bagi sebagian masyarakat. Kemudian teknologi yang serba digital juga membuat pengajuan peminjaman uang menjadi serba mudah. Namun aplikasi pinjol tidak semuanya legal. Puluhan aplikasi ilegal pun beredar di masyarakat. Pinjol ilegal inilah yang akhirnya menjerat para warga yang telat membayar. Karena bunganya yang cukup mencekik dan malah menambah kesulitan dan beban baru. Timnet mencoba menelusuri sejumlah orang yang menggunakan pinjaman online. Namun kebanyakan dari mereka enggan untuk dipublikasi. Alasannya malu dan takut. Selain itu banyak dari mereka yang melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan keluarga. Maman salah satunya. Melakukan pinjaman uang sebesar 10 juta rupiah untuk merenovasi rumah, namun karena telat membayar dan denda per hari dari pihak pinjol, utang pinjaman online-nya kini mencapai 80 juta rupiah. Punya pengalaman pernah pinjam di pinjol legal. Namun waktu itu memang karena saya sudah ada beberapa aplikasi yang saya lakukan pinjaman, makanya saya nggak bisa lagi. Namun akhirnya saya beralih ke pinjol ilegal itu sendiri. Tidak perlu ribet soal administrasi, cukup dengan jempol dan kartu identitas. Uang pinjaman secara online langsung dikirim ke rekening peminjam. Kebang waktu itu sempat mencoba, cuman karena saya nggak punya jaminan, ya akhirnya nggak dapat pinjaman dari bank sendiri. Ketika kita mengajukan, kita isi semua data-data kita, itu kurang lebih sekitar paling cepat itu 30 menit, uang udah ditransfer. Maman mengaku ada sekitar 40 aplikasi pinjol yang digunakannya. Dan baru dirasakan kini ternyata tak mudah untuk menyelesaikan pinjaman online dengan bunga yang besar dengan waktu yang terus berjalan. Awalnya itu ya sekitar jangka waktu untuk membayar itu sekitar 90 hari. Tapi ketika kita klik, itu setelah semua di ACC keluarlah jangka waktu 7 hari itu. Dan itu ya jebakan itulah yang membuat kita terjerat. Kita pinjam 1 juta, paling kecil ya 1.200.000. 1.200.000 itu kita nerima hanya sekitar 7 atau 800 rupiah. Dan kita dalam waktu 7 hari itu harus mengembalikan uang 1.200.000 itu. Full 1.200.000, nggak dipotong apa-apa. Saya pinjam ke pinjol ilegal itu 10 juta. Kenapa dari 10 juta bisa 80 juta, itu kaget. Dan bingung untuk bayarnya seperti apa. Gitu. Bahkan waktu itu saya sempat minta istri saya untuk jual rumah. Gitu. Melihat fenomena ini, pengamat sosial mengatakan bahwa pengaruh gaya hidup dan era digital menjadi faktor orang mau meminjam uang lewat pinjol. Selain itu, literasi keuangan anak-anak era digital sangat kurang dan nyaris tidak mendapat pengetahuan tentang mengatur keuangan sejak dini. Literasi tentang keuangan begitu lemah, bahkan nyaris tidak pernah diajarkan dari kecil. Kalau di negara-negara maju, dari usia 3 tahun gitu ya, dari PAUD-nya mereka itu sudah diajarkan. Kita lihat belakangan ini 5 tahun terakhir saja, banyak orang tua yang kemudian memilih mengakhiri hidupnya bersama anaknya karena urusan pinjol misalnya. Belum lagi orang baku hantam, baku pukul, baku bunuh, urusan apa? Hutang. Jadi ini tidak main-main. Tapi di sela-sela itu kita bersyukur ada teman-teman LSM, media, kampus, komunitas-komunitas yang juga serius untuk mempromosikan tentang literasi keuangan. Kini hutang 80 juta kepada pinjol, Maman hanya mampu selesaikan separuhnya.
Itu pun hasil pinjaman dari teman dan kerabat yang kasihan karena terus diteror oleh penagih utang. Akhirnya ada teman yang membantu saya, akhirnya dikasih dana sekitar 40 juta, ya sekitar 40 juta itu yang saya lunasi. Sebenarnya sih kalau menurut saya jangan pernah terlibat di pinjol ya, pinjaman online. Baik itu yang legal ataupun yang ilegal. Sebelum memutuskan berhutang, wajib seseorang memperhitungkan kemampuan dalam membayar. Karena kita tahu selepas pandemi memang ekonomi tidaklah kembali pulih seluruh dunia gitu ya. Jadi berhutang menjadi sesuatu yang menjadi jalan keluar. Tapi yang perlu disadari adalah kenapa kita berhutang, kepada siapa kita berhutang, dan harus sadar kenapa kalau berhutang di tempat yang benar itu prasyaratnya banyak, sederhana. Mereka ingin memastikan bahwa kita mampu bayar. Ihsan Syori melaporkan untuk NET.